Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bertemu lagi, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan penuh dengan sukacita. Berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom dan kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman ini untuk hidup kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10, dan tema untuk minggu ini adalah penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, secara keseluruhan Injil Matius 27 ayat 1 sampai 10 ini adalah menggambarkan langkah-langkah awal dari seluruh proses penyaliban Yesus, menyoroti tentang kejahatan dan kemunafikan para pemimpin Yahudi, serta di dalamnya juga ada penyesalan tragis dari Yudas Iskariot dan penggenapan nubuat perjanjian lama dalam peristiwa ini. Nah, penyesalan selalu terjadi sesudah terjadinya sebuah peristiwa. Tidak pernah datang di bagian awal sebuah peristiwa. Nah, itulah yang dirasakan oleh seorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea. Murid-murid yang lain berasal dari Galilea. Ia berasal dari Keriot, dari namanya Yudas Iskariot. Jadi Yudas adalah orang Keriot. Keriot ini adalah sebuah kota di sebelah selatan Yudea. Dan Yudas adalah seorang murid yang dipilih oleh Yesus menjadi rasul bersama dengan 11 murid yang lain. Jadi selama 3,5 tahun ia ada dalam pelayanan bersama Yesus,
Dan dia selalu mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Yesus, termasuk mujizat-mujizat. Yudas Iskariot adalah juga seorang murid yang dipercayakan sebagai bendahara, pemegang kas keuangan, Yohanes 12 ayat 6. Namun ternyata ia suka mengambil uang kas yang dipegangnya, Yohanes 12 ayat 6. Jika kita berpikir bahwa surat Yudas yang ada dalam Alkitab adalah ditulis oleh Yudas Iskariot, itu salah. Nah, surat Yudas ditulis oleh Yudas saudara Yakobus. Yudas 1 ayat 1 menjelaskannya. Nah, yang paling kita kenal dari Yudas ini adalah ciumannya. Ciuman Yudas kepada Yesus di Taman Getsemani. Ciuman Yudas menjadi suatu simbol dari pengkhianatan. Yudas ini adalah seorang yang serakah. Ia telah menjual Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak ini adalah bayaran yang dia terima ketika ia mengkhianati Yesus. Ia terima uang ini dari imam-imam kepala yang sangat membenci Yesus dan menginginkan kematian Yesus. Nah, dalam Alkitab yang kita baca ini di Injil Matius, dikatakan Yudas sangat menyesal. Kapan ia menyesal? Ketika ia mengetahui bahwa Yesus itu telah dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus sebagai gubernur pada masa itu. Dia menyesal. Nah, kata menyesal ini dalam bahasa Yunani adalah metamelomai. Metamelomai mengarah pada perasaan sedih atau menyesal atas tindakan. Itu yang dialami oleh Yudas. Dia sangat menyesal. Mungkin saja dia tidak berpikir bahwa Yesus itu akan sampai pada dibunuh. Pikirannya mungkin saja tidak sampai di situ. Sebab ia dikatakan tadi serakah. Dan dia juga telah dibisiki oleh iblis. Yohanes 13 ayat 2. Dibisikkan. Yudas dipakai oleh iblis. Yohanes 13 ayat 2. Mengapa? Karena cinta akan uang. Maka ia dipakai oleh iblis melalui kelemahannya. Dan akibatnya dia menyesal dan dia mengembalikan uang itu, lalu kemudian pergi dan menggantung diri. Di sini dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya sebagai sebuah pengkhianatan atau tindakannya akan membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya. Makanya ia diliputi penyesalan yang begitu dalam. Nah, kalau penyesalan itu cuma biasa-biasa saja, mungkin ia tidak akan sampai pada menggantung dirinya. Tetapi penyesalan tidak berarti selalu dalam pertobatan. Itulah yang terjadi. Yudas menyesal, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus dan minta pengampunan atas dosa-dosanya. Justru dia memilih suatu cara yang tidak benar sebagai seorang yang telah mengenal dan sama-sama melayani dengan Yesus. Dia memilih cara yang tragis. Yudas mengembalikan uang yang telah ia terima. Dia berpikir bahwa dengan menyerahkan uang itu kembali, urusannya akan selesai dan Yesus tidak akan dihukum mati. Tetapi justru imam-imam kepala dan tua-tua yang ada, mereka menunjukkan ketidakpedulian, tidak mau tahu atas apa yang dirasakan oleh Yudas ini. Mereka menolak apa yang dilakukan oleh Yudas mengembalikan uang ini. Lalu kemudian Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait suci sebagai cara dia mengembalikan harga darah orang yang tak bersalah itu ke tempat yang dianggap suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang tidak memiliki pengharapan yang akan sampai pada keputusan untuk menggantung diri, mengakhiri hidupnya. Dan itulah akhir cerita dari Yudas Iskariot,
sebagai suatu cara yang dia pilih sendiri dalam mengakhiri hidupnya. Maka kemudian imam-imam kepala ini mengambil uang itu dan membeli lahan tanah yang kemudian disebut tanah darah. Tanah itu digunakan untuk tempat pemakaman bagi orang-orang asing atau orang-orang yang tidak punya keluarga. Mereka menguburkan di situ. Lalu apa pesan firman Tuhan ini untuk kita setelah kita membaca dalam Injil Matius 27 ayat 1 sampai 10? Pesan firman Tuhan ini adalah terutama tentang apa yang terjadi pada Yudas. Pesan atau pembelajaran apa dari kisah dari akhir hidup Yudas Iskariot ini adalah pertama, betapa sangat berbahaya jika kita itu cinta uang atau tamak. Nah, Yudas ini memiliki motivasi yang salah sehingga ia mengkhianati Yesus demi uang. Sangat berbahaya jika tadi dikatakan cinta uang dan ketamakan. Karena kalau kita cinta uang dan menjadi orang yang tamak, itu berarti kita memprioritaskan uang sebagai yang utama. Dengan mengorbankan nilai-nilai moral, hubungan, pertemanan, persahabatan, dan bahkan kebenaran firman Tuhan. Cinta akan uang sehingga membuat seseorang menjadi tamak tidak akan membawa kepada kebahagiaan dan kepuasan, kesenangan, ketenangan. Justru akan menjadi sumber kehancuran dan penyesalan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa materi tidaklah dapat menggantikan nilai-nilai rohani dalam sebuah hubungan yang tulus. Jadi kalau kita sudah cinta uang, maka itu akan merusak apa yang kita sudah bangun, terutama hubungan yang penuh dengan ketulusan. Lalu, dengan apa yang telah dilakukan oleh Yudas, dia mengkhianati Yesus, gurunya. Itu berarti bahwa dia juga telah menghancurkan hubungannya dengan Yesus dan kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepadanya, serta dengan para murid yang lain. Pengkhianatan ini akan menyebabkan luka dari sebuah hubungan, dan tidak ada orang yang suka dikhianati. Sebab dikhianati itu akan menimbulkan sakit hati dan luka batin, merusak hubungan. Pengkhianatan itu juga adalah sebuah pendustaan, mengingkari hubungan yang telah ada. Dalam hal ini Yesus dan muridnya Yudas. Pengkhianatan adalah juga menganggap seseorang yang dekat dengan kita adalah tidak penting, tidak berarti, tidak masuk hitungan kita. Berarti orang yang suka berkhianat adalah orang yang tidak punya ketulusan dalam hatinya. Orang yang hanya mencari keuntungan dan kepuasan diri sendiri. Dan orang yang demikian tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kita melihat juga bahwa Yudas ini menyesal. Tetapi penyesalannya membawa kepada kehancuran dirinya. Karena penyesalannya melahirkan keputusasaan dan ketiadaan pengharapan. Ketika Yudas melihat bahwa apa yang dilakukannya itu menyebabkan kematian bagi Yesus, maka ia diliputi penyesalan yang dalam, namun tidak membawa dia kepada pertobatan. Dan dia tidak mendapatkan pengampunan karena dia tidak mau bertobat. Justru dia digiring untuk bunuh diri sendiri. Maka itu adalah sebuah akhir dari hidupnya yang berujung pada kehancuran. Padahal selama ini dia sudah ikut dengan Yesus. Bisa saja kita berpikir bahwa dia tidak mengerti kehadiran dan kedatangan Yesus dalam dunia ini untuk apa. Bisa saja dia telah gagal menjadi murid Yesus karena dia tidak tahu, tidak mengerti Yesus itu akan menjadi juru selamat. Dia tidak tahu mungkin misi kedatangan Yesus dalam dunia ini. Mungkin yang dia tahu cuma bagaimana mendapatkan keuntungan dengan menjadi orang yang serakah. Ini menjadikan
memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak selama-lamanya orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan lalu akan bebas dari akan terjadinya kejatuhan. Justru ia harus waspada, mawas diri ketika dia dekat dengan Tuhan. Mawas diri terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Karena menganggap bahwa sudah dekat dengan guru, dekat dengan Tuhan, diberikan kuasa, lalu tidak akan jatuh ke dalam dosa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus datang kepada Yesus dan bertobat. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan yang luar biasa. Berbeda pilihan hidup masing-masing. Benar Yudas menyesal. Benar ia menyatakan penyesalannya. Ayat 4 berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dia sendiri mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Dan dia sendiri mengakui bahwa dia telah menyerahkan Yesus sebagai orang yang tak bersalah dengan harga 30 keping perak. Dia sendiri telah mempermalukan dan menghina gurunya dengan 30 keping perak. Padahal dalam pengakuannya dia tahu bahwa Yesus itu orang yang tak bersalah. Maka penyesalannya itu membuat ia gelap mata dan memilih jalan yang keliru. Meskipun Yudas merasa bersalah dan menyesal, ia tidak mencari pengampunan. Dan ia tidak mendapatkan pengampunan karena pengampunan itu datangnya dari Yesus. Padahal Yesus adalah gurunya. Ia tidak lagi bisa berpikir secara jernih dengan tenang karena perasaan bersalah itu telah mengguncang batinnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dicatatkan dalam firman Tuhan ini juga mau mengarahkan kepada kita bahwa jangan salah menggunakan kesempatan untuk memilih di jalan yang salah dan mengeraskan hati ketika ada peringatan-peringatan. Dan memang Yesus sudah banyak kali memperingatkan Yudas, tetapi Yudas tidak peka. Padahal dia bersama-sama dengan Yesus, justru malah dia dipakai oleh iblis melalui kelemahannya. Dan bukankah kita semua tahu tentang kelemahan-kelemahan kita ada di mana? Kalau Yudas kelemahannya di uang, maka dia harus waspada, mawas diri untuk menjaga supaya kelemahannya itu tidak membawa kepada kejatuhan dan kepada dosa. Nah, kita semua tahu kalau kelemahan kita di mata, di pikiran, di telinga, tidak lebih suka mendengarkan cerita-cerita yang gosip atau sesuatu yang tidak baik untuk hidup rohani kita, nah kita harus hati-hati di situ. Kalau kita kelemahannya di tangan, suka mencuri, maka kita hati-hati di situ. Kelemahan kita di hati yang tidak bersih, suka iri hati, menyimpan dendam, kita harus waspada di situ. Kelemahan. Nah, kalau tidak waspada, akan berujung pada kehancuran dan kerugian diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita tadi dikatakan waspada terhadap cinta uang, waspada dengan pengkhianatan. Carilah pertobatan yang sejati, datanglah kepada Tuhan supaya dipulihkan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun Allah berkuasa, Allah Maha Kasih, tetapi setiap perbuatan kita harus tetap bertanggung jawab atasnya. Dan kisah daripada Yudas ini menjadi sebuah peringatan untuk kita menjaga hati kita. Maka di dalam kitab Amsal disebutkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setialah kepada Tuhan, carilah pengampunan dan dapatkan pemulihan ketika kita jatuh. Jangan sampai ketika kita sebelumnya adalah pengikut Kristus, membuat kita tidak waspada dan berpikir kita akan sanggup dan mampu menghadapi setiap godaan untuk jatuh dalam dosa. Jagalah nilai-nilai hidup kita dalam Tuhan. Jangan menukar kesenangan duniawi ini dengan nilai-nilai firman Tuhan yang bernilai kekal. Kesenangan duniawi hanyalah sementara. Sementara kehidupan rohani yang bernilai kekal itu akan abadi.
Biarlah selalu kita mau hati-hati dengan hidup ini, supaya kita tidak jatuh dalam kecemaran dan dosa, tindakan-tindakan yang terpuji, tetapi justru semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mulai waspada karena iblis bisa saja mengintip untuk melihat kesempatan baik mana baginya untuk membuat kita sampai jatuh ke dalam pencobaan. Biarlah firman ini menghantar kita menjadi orang yang selalu mau cinta akan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus untuk dimampukan supaya kami waspada, mawas diri, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh-Mu, sehingga kami tahu dan selalu ada dalam kesadaran bahwa kami selalu membutuhkan Tuhan dalam segala kesempatan. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, kami mau menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.